Opa, ini Opa ada sibuk, Nino boleh ganggu sedikit? Boleh. Ini Nino lihat Opa punya tulisan tentang falsafah pisang dari tahun 2014. Ya, buku mana? Oh iya, ini 2014, jadi dari 9 tahun lalu ya. Oh, Nino ada lihat itu? Iya, Oh ya, lihat. coba baca yang Nino maksud. Falsafah pisang. Pisang tumbuhan biasa dan buahnya makanan harian kita. Pisang menyembunyikan falsafah hidup yang luar biasa indah. Waktu pohon pisang masih muda, daunnya yang lebar mencongak ke langit, dan sewaktu ditiup angin, betapa pohon itu bangga dengan mengibarkan daunnya seolah berseru, "Siapa seperti saya? Daunku lebar, melambai berkibar seperti bendera, menyebar kesejukan, menghembuskan kemerdekaan, mewartakan kegembiraan ke seluruh penjuru alam raya." Oh ya, ini Opa tulis waktu itu, waktu lihat pohon pisang yang betul. Pohon pisang di kita punya muka rumah ini. Terus coba baca. Pohon pisang yang belia sangat rendah hati. Kalau angin bertiup deras, langsung dia katakan, "Teman angin, silahkan lewat." Dan daunku akan segera kucabikan agar dikau lewat dengan leluasa dan aku sendiri tidak roboh. Ya, jadi pohon pisang itu daunnya yang lebar itu, kalau angin tiup dia terabit. Itu yang pohon pisang itu macam beritahu kepada angin, angin engkau boleh lewat, dan saya rabik saya punya daun ini supaya engkau bisa lewat. Terus Kalau pohon pisang sudah mulai berisi dan memikul jantung pisang, dengan transparan dia berkata, "Inilah jantungku. Seluruh isi hatiku boleh dilihat oleh siapapun. Saya akan menghasilkan buah dan buahku akan dinikmati oleh siapa saja sesudah jadi tua dan matang." itu toh. Terus coba. Sementara pohon pisang ini memelihara buahnya yang semakin montok, dia berkata, "Aku tidak mungkin akan hidup terus. Oleh karena itu, daunku akan kujadikan layu dan nanti gugur untuk menjadi pupuk bagi anak-anakku yang sedang tumbuh. Aku harus menjaga generasiku agar tumbuh subur dan meneruskan tugasku untuk menghasilkan buah-buah segar bagi manusia." Ya, itu Opa bayangkan pisang itu omong bahwa dia bilang dia punya daun itu kalau sudah mulai tua dan kering, itu dia yang bikin kering. Terus baca selanjutnya. Kalau buahnya sudah mulai tua, dengan rendah hati sambil merunduk, pohon pisang berkata, "Inilah buahku, serahkan untuk pemilikku, tebanglah diriku, dan ambillah buahku untuk dijadikan santapan demi kesehatan tuanku." Ya, ya. Pisang tidak berontak kalau pemiliknya tebang. Waktu ditebang, batang pisang yang telah rebah ini menunjukkan hatiku putih dan aku tidak menuntut apa-apa dari yang menebangku. Permintaanku cuma satu, letakkanlah aku di sekitar anak-anakku agar aku hancur dan menjadi pupuk untuk kesuburan anak-anakku. Ya, jadi Nino lihat toh, kalau Opa tebang itu pohon pisang, itu kita potong-potong dan taruh di sekitar anak pisang yang baru tumbuh itu. Itu seolah-olah pisang itu sendiri yang bilang, biarlah aku hancur untuk jadi pupuk bagi anak-anak yang tumbuh. Sesudah buah pisang terhidang di atas meja santapan tuannya, pesan pohon induknya tetap dipegang oleh buah yang nanam ini. "Silahkan santap saya dan bukalah diriku dengan mudah, karena kulitku hanya sekedar pembalut isiku yang ranum."
Isiku ini kuserahkan sepenuhnya untuk kesehatan dan kebahagiaan Tuan. Ya, jadi pisang menyerah. Menyerah dalam arti dia menyerahkan diri secara baik supaya tuannya sehat. Itu falsafahnya di situ. Pisang hidup tanpa banyak menuntut. Ya, tidak banyak menuntut. Dia tumbuh saja. Dia hidup dengan tabah, menantang teriknya sinar matahari, dan tahan menanggung terpaan hujan dan badai. Ya, jadi kita pun pohon pisang lihat di sana. Kalau panas begini dia tidak menghindar, toh. Ya. Dia tetap hujan turun pun dia tetap tahan. Dalam hidupnya, pisang tetap menengadahkan tangannya yang terbuka lebar dalam bentuk doa untuk menadah hujan rahmat. Jadi itu, Opa bayangkan pisang itu punya daun lebar itu semacam tada hujan, dan hujan itu daunnya itu alirkan ke dia punya batang, itu sebagai rahmat. Rahmat yang turun, dia terima. Ini falsafahnya di situ. Dia tidak lari dari tanggung jawab untuk menghidupi anak-anaknya sambil setiap saat siap ditebang kalau dibutuhkan tuannya. Dia sabar menahan beratnya tandan buah yang bergantung sampai saatnya buah itu matang. Jadi Nino lihat, toh? Ya. Dan ini lebih lanjut, Pohon pisang siap mengorbankan diri demi anak-anak pisang itu sendiri dan demi kebahagiaan tuannya. ya. Jadi pohon pisang itu dia siap korbankan diri untuk dia punya anak-anak itu tumbuh. Tapi lebih jauh, dia siap untuk dia punya tuan senang. Ternyata pohon pisang itu mati, tetapi bangkit dalam bentuk yang lain sekali, yaitu bangkit dalam kehidupan baru yang menghidupi anak-anak pisang dan menjadi saripati kehidupan dalam diri manusia yang menyantapnya. Ya. Jadi dia punya batang itu hancur untuk anak-anaknya. Tapi dia punya buah itu kita manusia makan dan kita sehat. Ini falsafah pisang. Jadi kita manusia ini tidak hidup untuk diri, berkorban untuk sesama, dan itu kita membawa kebahagiaan untuk orang lain. Terus Falsafah pisang ini sudah dipetik oleh beberapa orang dari kita para pembaca. Falsafah pisang ini cukup menarik sebagai bahan untuk mengolah ulah kita. ya, ini filsafat sederhana, Nino mengerti ya. Iya. Jadi pisang itu begitu, itu kita bisa petik cerita dari pisang. Ini yang disebut falsafah pisang. Terima kasih, selamat untuk semua. Wah.